Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak. Kali ini kita akan membahas soal, yaitu soal uji kom paket 2, di mana Anda diminta untuk merancang bangun keamanan jaringan, instalasi, konfigurasi dinamik routing. Oke, untuk video kali ini kita akan konsentrasi pada konfigurasi router, ya. Nah, ada beberapa yang harus Anda kerjakan. Pertama, mulai dari jaringan lokal LAN, lalu WAN, nah, terus nirkabel atau WLAN, dan konfigurasi dynamic routing, ya. Dan terakhir itu adalah keamanan jaringan sendiri untuk memblok sebuah situs yaitu linux.org. Nah, secara umum gambaran atau topologi yang akan kita gunakan adalah seperti ini, ya. Nah, kita sederhanakan lagi atau diperjelas lagi topologinya, di mana ISP itu akan terkoneksi ke switch, lalu dari switch itu ke router Anda, ya. Di sini ada dua router, router A dan router B. Di mana router A itu akan tersambung ke komputer, dan router B itu untuk WLAN tersambung ke smartphone. Oke, untuk memulainya kita akan konfigurasi dengan memberikan identitas pada setiap router. Karena kalau misalkan tidak dikasih nama atau identitas, maka kemungkinan besar tertukar itu besar sekali, ya. Oke, nah untuk melakukan remote, ya, komputer yang tadinya di router A soal itu kita alihkan sementara ini ke switch, ya. Karena apa? Karena untuk melakukan remote pada router A dan router B. Oke, kita mulai saja. Kita masuk ke Winbox, ya. Nah, di Winbox terbaca ada beberapa router. Untuk video kali ini itu ada ISP Maja, yang ntar di ujian pun juga sama ada. Namun untuk mikrotik itu mungkin banyak, ya. Karena satu ruangan aja itu kemungkinan bisa 20, berarti sekitar 40, ya. Nah, untuk tidak terjadinya tertukar, maka Anda harus memperlihatkan atau memperhatikan eh, MAC address yang ada pada router Anda, ya. Nah, di belakang Anda seperti ini, ya. Itu sesuaikan dengan MAC address yang ada di Winbox, ya. Artinya di fisik dengan di Winbox itu harus sama. Oke, kita langsung saja, ya. Langsung saja ke Mikrotik. Nah, di Winbox, ya, kita lihat di sini yang AS93. Kita lihat AS93, ya, di eh, apa? di fisiknya, ya. Dan ini akan saya jadikan Mikrotik A. Oke, kita konekkan, ya. Login, nah, kita cancel. Oke. Nah, untuk passwordnya supaya tidak eh, apa terkonek oleh orang lain, ya, atau terkonek oleh orang lain, maka silakan Anda menggunakan password. Dengan catatan Anda harus ingat, ya, jangan sampai lupa. Dan saya sarankan hanya satu karakter untuk ujian ini, ya. Silakan bebas, ya. Isi yang new password dan confirm passwordnya, lalu change now. Oke. Untuk identitinya, ya, di sini ini kebetulan langsung. Kalau misalnya belum ada, itu ada di sistem, lalu masuk ke identity. Oke, mana identity? Nah, identity ganti menjadi router A. Oke, router A. Kita apply. Oke. Ya. Kita pilih new Winbox, ya. Nah, ini sudah muncul router A. Selanjutnya yang belum dikasih identity, kita masuk ke mikrotik tersebut, pilih MAC address, lalu connect, ya. Kita tinggal login. Nah, ini sama, ya.
kita akan berikan identity, yaitu di sistem, lalu pilih identity, ya. Ingat di sini masih belum diganti, berarti itu udah betul, ya. Artinya masih menggunakan yang mikrotip. Oke, ini ganti menjadi router B. Oke, pilih apply, oke. Dan jangan lupa passwordnya ganti, yaitu dari sistem password. Ya, ini bebas. Saya sarankan sama dengan yang router A, ya, untuk Anda cek. Oke, ini kita bisa close, ya, bisa di minimize. Nah, kita lihat di sini. Tahap ini sudah selesai kita lakukan, ya. Kita lihat kalau penasaran di Wimbok sudah ada router A dan router B, ya. Oke. Untuk kasus ini mungkin karena banyak, Anda tambahkan router A eh, slash inisial nama Anda, ya, atau absen, ya absen, ya, supaya tidak berubah. Oke, kalau saja kita masuk ke router A, ya, misalkan seperti ini. Saya takut tertukar dengan yang lain. Absen saya nomor 1 berarti router A 01. Jadi pakai 01. Ya, underscore 01. Ya, seperti ini. Play, oke. Oke, kita lakukan konfigurasi router A. Sebelumnya di interface-nya juga dikasih identitas untuk Ether 1 sesuai di topologi. Kita akan gunakan untuk eh, terkoneksi ke switch, yang dimana dari switch itu akan connect ke internet. Ya, nah ini Ether 1, ya, untuk internet, dan Ether 2 untuk ke LAN. Oke. Kita kasih nama Ether 1, ya, LAN, internet. Ini opsional sih. Sebetulnya tidak masalah. Cuman disarankan untuk dirubah agar tidak tertukar. Oke. Tinggal apply. Oke. Nah, ini sudah ada. Nah, setelah selesai, kita berikan IP, ya. Di soal IP untuk LAN, kita lihat lagi sini, ya. Untuk IP LAN itu ada 192.200 tambah absen titik 10.224. Artinya yang 200 itu kita tambahkan absen kita. Kebetulan untuk kasus ini, kasus yang punya Bapak, itu absen Bapak itu nomor 1, berarti tinggal 200 tambah 1. Akhirnya menjadi 192.201.10.2/24. Oke. Kita tambahkan ini untuk IP LAN klien. Ya, artinya yang terkoneksi ke klien, ya. Jadi di Ether 2 kita tambahkan IP address, kita tambahkan 192.201 titik 10.1/24 untuk Ether 2 atau LAN. Apply, oke. Nah, selanjutnya untuk konfigurasi jaringan WAN, ya, di mana di setting itu adalah dynamic routing dari router A ke B. Nah, namun untuk IP itu sendiri sesuai dengan soal yang ada, Anda tinggal diisi atau akan mendapatkan IP dari ISP, ya. Untuk IP internetnya itu ISP yang berikan, IP router A-nya juga sama, artinya ini di Ether 1 itu diberikan IP oleh ISP. Begitu juga untuk di router B, ya, itu juga di Ether 1 juga yang terkoneksi ke internet, yaitu diberikan oleh ISP. Dan gateway itu sendiri sama digunakan ISP. Oke. Nah, di sini di router A untuk mendapatkan IP dari ISP, maka kita tinggal aktifkan fitur
DHCP client, di mana fitur itu ada di menu IP, ya. Lalu pilih DHCP client, kita tambahkan, ya. Ethernya adalah Ether 1, ya. Dan ingat, ini kan disetting untuk static dan routing ke apa? Ke router B. Maka untuk default route-nya kita atur, ya, tidak otomatis. Maka pilih no dulu, ya, pilih apply. Oke. Nah, bound artinya eh, Ether 1 internet yang ke internet itu sudah dapat IP dari ISP, ya. Nah, kita lihat, cek, ya, kita bisa ini close, ya. Nah, di sini dapat IP. D itu artinya dinamik, ya. IP-nya itu adalah 10.20.30.98. Mungkin untuk komputer Anda akan berbeda. Bagaimana ISP itu akan memberikannya. Oke, setelah selesai, kita sudah cek, ya. Kita cek root-nya, IP root, ya. Ini sudah ngeroot, ya. DAC itu adalah dynamic active connect, ya. Dan DC dynamic connect. Oke. Belum terkoneksi ke internet karena internet harus melalui router B, di mana router B itu menggunakan routing dinamik. Oke. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita coba aktifkan Romon. Kenapa aktifkan Romon? Karena di topologi, ya, setelah jadi si komputer kita itu akan terkonek ke router 1. Nah, kalau terjadi apa-apa atau ngecek router B, maka kita tidak bisa apa, langsung ke router B atau mengecek router B kalau romonnya tidak aktif, ya, seperti itu. Maka di sini saya sarankan walaupun di soal tidak ada, kita aktifkan fitur romon itu sendiri. Caranya bagaimana? Pilih tool, ya, lalu pilih romon dan tinggal checklist enable-nya. Apply, oke. Oke, ini, ya. Setelah selesai, kita lanjutkan ke konfigurasi dynamic routing menggunakan OSPF, ya, seperti ini. Kita pilih routing, oke, mana routing, ya, pilih OSPF, ya. Setelah itu cari network atau pilih network. Nah, ini network, ya. Nah, ini sesuai dengan pembahasan di modul, ya. Lalu kita tambahkan network yang terkoneksi ke router Anda. Oke, kita lihat di sini di IP address ini, ya. Ini ada network. Kita tambahkan network ini, tambah, ya. Itu adalah 10.20.30.0/24. Jangan lupa ditambah slash. Pilih apply, oke. Lalu di sini yang keduanya kita tambahkan juga, ya. Itu adalah 192.201.10.0/24. Apply, oke. Oke, ini selesai. Selanjutnya, karena router A itu akan memberikan akses internet ke komputer, maka kita harus konfigurasi NAT-nya. Ya, di mana NAT itu ada di menu IP, pilih firewall dan pilih NAT. Kita tambahkan, ya. Dengan generalnya kita C-nya pilih SRNAT dan out interface-nya kita melalui ini salah. Out interface-nya kita gunakan Ether 1 internet. Dan action-nya pilih masquerade. Ya, kita apply, oke. Ya, artinya di masquerade atau dibungkus IP lokal bisa terkoneksi ke IP publik. Oke, setelah selesai kita lanjutkan ke router B. Ini boleh di close, ya, supaya tidak mengganggu. Close. Kita aktifkan juga Winbox kembali, ya. Lalu router B, ya. Jangan lupa passwordnya tadi sudah diisi, ya. Connect. Dan sekali lagi Bapak sarankan untuk identity tambahkan absen supaya tidak bentrok dengan teman Anda, ya.
kita kembali lagi ke sistem, lalu identity yang tadi router base saja, kita tambahkan underscore misalkan 02. Oke, apply, oke. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat di modul ya. Di modul ini sama seperti di router A, yaitu Anda diminta untuk merubah atau memberikan identitas ke interface Anda. Untuk interface 1 ya seperti di dalam topologi itu akan terkoneksi ke internet. Di internet. Nah, kita cek lagi nama penasaran. Nah, ini router 1 dan WLAN. Oke. Kita internet, apply, oke. Nah, lalu setelah itu WLAN-nya. Nah, untuk WLAN ya, agar ini kan belum aktif ya, kita aktifkan dengan memilih WLAN itu sendiri, yaitu WLAN 1, lalu pilih atau checklist enable ya yang warna biru. Oke, klik. Oke. Sudah nyala ya. Kita setting dengan mendouble kliknya WLAN ini, double klik. Lalu modenya kita rubah. Jadi general ini wireless, di wireless kita rubah modenya menjadi AP bridge. Ya. Untuk ID-nya kita rubah ya menggunakan UKK nama Anda. Fit Anton saja. Ya. Untuk password kebetulan tidak diminta ya. Kita apply saja. Ya, apply. Oke. Ya. Sudah, kita bisa cek kalau di laptop sudah ada, sudah akan kelihatan. Ya. Oke, selanjutnya untuk IP gateway pada IP WLAN klien yaitu WLAN 1192. Oke. Sesuai dengan soal di sini ya. Ini gateway-nya adalah 192.101.20.1 ya. Networknya 0. Oke. Kita tambahkan IP-nya ya. Dengan cara IP address sama tadi di di router A, IP address tambah ya. Dengan soal itu adalah 192.1.20.1/24 ya. Interface-nya adalah WLAN 1. Apply, oke. Nah, sudah. Nah, untuk WAN juga ya sama. Ini static routing untuk ke internetnya dari router B ke internet dan di soal kita lihat lagi di soalnya itu ini ya dia static routing ya di B-nya. Oke, berarti static ya. Dan IP-nya sama. Dia mendapatkan dari ISP. Nah, caranya sama seperti di router A. Anda pilih IP, lalu aktifkan DHCP client, ya. Kita tambahkan di sini, ya. Nah, ether 1 internet, ingat ini router B, ya. Dan rootnya karena statik kita pilih 0 juga sama. Ya, pilih apply. Oke. Ya, bon. Artinya kita sudah dapat IP. Nah, ini 97 untuk router B. Oke, setelah mendapatkan IP dari ISP, maka selanjutnya kita buat atau kita tambahkan IP gateway-nya. Ya. Bagaimana cara melihat IP gateway? Kita bisa lihat di sini di new inbox ya. Lihat ISP kita menggunakan IP address berapa. Nah, ini menggunakan IP address 10.20.30.1. Berarti ini adalah gateway Anda ya. Nah, seperti di topologi ini. Ya. Di topologi ini ISP kita ya itu menjadi gateway ke internetnya. Oke. Kita tambahkan ini ya di router B, matikan ya. Kita tambahkan di close saja IP ya. Pilih root ya. Lalu tambahkan gateway-nya destination address-nya 000/0 artinya kemana saja. Mau gateway berapa tadi? 10.20.30.1 ya. Pilih apply.
Oke. Nah, selanjutnya di soal itu juga DNS primernya dia minta yang 888. Oke, kita tambahkan saja IP ya. DNS tambahkan 8.8.8.8 ya. Jangan lupa allow remote requestnya kita checklist. Apply, oke ya. Kita cek ya. Sebelumnya cek dulu ke gateway apakah terkoneksi. Ping 110.20.30.1 reply. Lalu selanjutnya ke internet. Ping 8.8.8. Oke, reply. Artinya untuk tahap ini berhasil. Ya, ini secara statik kita lihat rootnya. Ini root. Oke, ini jelaskan DC. Oke, aktif DHC dan ini aktif statik. Seperti diminta oleh soal. Ya, static routing. Oke. Nah, selanjutnya setelah selesai, ya, kita akan lakukan konfigurasi DHCP server untuk memberikan IP ke klien atau ke handphone kita, ya, atau handphone klien. Nah, kita se, apa, selanjutnya tinggal tambah aktifkan aja DHCP server, ya, IP DHCP server, ya, kita klik atau pilih DHCP setup, ya, pilih WLAN, ya, karena yang akan memberikan IP address itu atau memberikan IP ke laptop atau ke HP itu menggunakan WLAN. Pilih next, ya, pastikan IP-nya, ya, next juga, ya, gateway-nya 20.1, oke, next, ya, ini tidak ada pengaturan, kita next aja, ya, DNS servernya gunakan yang 88, ini bisa ditambah, ya, pilih next. Di sistemnya di soal itu minta 8 jam, ya, 8 jam, berarti ini 000, berarti ini 8, tinggal next. Oke. Nah, hasilnya merah. Kenapa merah? Karena belum ada yang terkoneksi ke dalam wirelessnya WLAN 1. Oke. Kami selesai. Selanjutnya sama, karena akan memberikan akses internet kepada klien di router B, maka kita aktifkan fitur NAT-nya melalui IP, firewall, pilih NAT, ya, kita tambahkan NAT-nya, C-nya NAT, lalu out interface-nya melalui Ether 1, dan action-nya adalah masquerade. Apply. Oke, ya. Oke, sudah selesai, ya. Nah, selanjutnya sama. Tadi romonnya pun di B harus diaktifkan, ya. Ya, ini untuk mempermudah ketika ntar terjadi apa-apa di setelah selesai atau setelah terkoneksi si komputer ke router A. Oke, kita aktifkan tool romon, ya, di enable sama apply. Oke, selesai. Nah, selanjutnya kita konfigurasi routingnya, ya. Oke, routingnya pilih routing, ya, ISPF, pilih network, dan kita lihat network kita di mana, kita lihatnya di IP address. Oke, nah, network kita di sini ada 2 sama 10.20.30.0/24. Nah, areanya tetap backbone, apply. Oke, kita tambahkan lagi, ya, 191.1.20.0/24. Apply, oke. Oke. Nah, sudah, ya. Selanjutnya untuk apa istilahnya router A bisa terkoneksi internet, ya. Karena di soal itu jelas bahwa router A ke B, ya. Jadi untuk koneksi internetnya melalui B, dan router B ke internet dengan statik, dan tadi sudah berhasil. Nah, sekarang kita konfigurasi router B, di router B aktifkan redistribute-nya, ya. Redistribute apa?
untuk mendistribusikan bahwa internet itu bisa diakses juga oleh router A atau didistribusikan ke router A dan ke bawahnya. Nah, caranya di mana? Kita pilih tetap di OSPF, pilih Einstein, ya. Kita defaultnya di double klik saja, ya. Lalu disebut default root-nya kita aktifkan, yang asalnya never menjadi always, ya. Oke, apply, oke, ya. Nah, itu untuk blokir situs kita lanjutkan, ya. Setelah selesai, kita blokir situs www.org, ya. Di soal, ya, itu menggunakan web proxy. Kita coba saja dulu apakah berhasil atau tidak, ya. Karena dalam Mikrotik itu ada dokumen menjelaskan bahwa apa web proxy itu hanya untuk HTTP, sedangkan HTTPS untuk Mikrotik tidak direkomendasi. Oke, kita lihat, kita coba dulu aja, ya. Pilih IP, tambah web proxy, ya. Di sini kita enable-nya aktifkan. Lalu portnya untuk proxy itu adalah 318, kita rubah ini 3128, ya. Ini nimbusnya kita checklist. Lalu untuk change administratornya, ya, sesuai dengan soal, kita tambahkan nomor absen tambah nama peserta. Nah, contohnya seperti ini, 01, ya, nama peserta @sekolahan.sa.id, ya. Kita masukkan sini, oke, masuk juga, nah, ditukar, ya. Sudah. Lalu change listnya, oke, kita pakai. Nah, setelah selesai, kita tidak dulu, oke, kita apply aja dulu, apply, lalu masuk ke akses, ya. Oke, pilih akses, ya. Nah, web proxy ini kita tambahkan, ya, untuk apa? Untuk protokolnya, destination hostnya, ya, destination tujuan host yang akan diblok itu kita menggunakan linux.org atau linux org-nya akan diblok, ya, dengan tanda petik, ya, ketik linux.org. Jadi semua yang berkaitan dengan linux.org dia akan diblok, ya. Nah, actionnya pasti tadi apa? Blok karena deny, ya. Pilih apply dan oke. Nah, ini sini, ya. Lalu di transparannya kita konfigurasi juga, ya. Pilih IP, ya. Lalu firewall, transparan itu di NAT. Di NAT kita tambahkan, ya. Di mana generalnya di sini pakai destination NAT, pilih destination NAT. Lalu untuk protokolnya, ya, itu menggunakan TCP karena web, ya. Lalu untuk destination portnya kita gunakan 8080, kita dua-duanya. Di sini hanya satu, nah baiknya dua, ya. 8080, ya. Lalu interface-nya itu ke Ether 2. Oke, kita lihat ini. Oh, sorry. Ini kita cek dulu. Ini harusnya di router A. Ya, saya cancel. Ya, karena di soal yang diminta untuk diblok itu adalah yang terkoneksi ke router A. Nah, ini ada kesalahan. Kita cancel saja ini. Cancel. Ya, ini di web proxy-nya tinggal di cancel saja. Ya, oke. Cancel. Nah, ini close dulu. Ya, ini udah router B udah. Kita di router A, sorry ya, tadi router A harusnya. Router A, passwordnya udah satu, ya. Nah, sini IP, kembali lagi web proxy, ya, ini diperbesar. Oke. Enable 3128. Ini mouse-nya. Lalu untuk soalnya ini tinggal dikopikan saja, ya. Lalu ini saya tambah,
Ya, C-nya boleh, apply, akses, tambahkan, ya, destination export-nya, hostnya sorry, itu adalah tanda tanda bintang ya harusnya. Kita lihat cek. Nah, eh, ya harusnya tanda bintang tuh. Tanda bintang linux.org bintang lagi, actionnya kita blok atau deny. Apply. Oke. Setelah itu IP transparannya. Ya, pilih IP firewall, tadi NAT, tambahkan juga. Generalnya kita pilih destination NAT, lalu protokolnya TCP, destination portnya pakai 880 dulu. Ya, jadi saya sudah membaca di sini ya, di router atau di mikrotik ya, bahwa mikrotik itu sendiri bisa ngeblok. Oke, ini belum connect internet. Sudah harusnya. Oke, kita jalan dulu ya. Ini destination portnya kita gunakan 8080. Kedua, ya, interface-nya adalah kedua lah. Ya. Lalu action-nya ya. Di sini kita redirect. Ya. Redirect. Oke, redirect ya. Ke portnya adalah 3128. Apply. Oke. Nah, sama juga untuk yang 443-nya atau HTTPS. Tapi kita coba aja. Ya, protokolnya sama. Ini destination NAT. Destination portnya adalah 433. Ini interface-nya. Cuma yang jadi permasalahan ini akan to block semua yang berupa HTTPS. Ya, kita tambahkan inline, lan. Nah, actionnya kita menggunakan redirect. Ya, portnya adalah 3128. Apply. Oke. Ya, jadi dua-duanya ya portnya. Di modul 1 kita lihat. Nah, ini untuk layar 7-nya kita lewat dulu, ntar ke sini lagi ya. Kalau misalkan ini gagal, kita coba ke layar 7. Nah, oke. Nah, sekarang kita pengujian ya. Kita pindahkan yang tadinya si komputer terkoneksi ke switch, sekarang kita pindahkan ke eh, router A. Oke, sudah dipindahkan. Jangan lupa untuk IP-nya karena dia statik ya, maka kita tambahkan untuk kliennya adalah 2. Oke, kita lihat sorry. Ini 2 itu adalah untuk klien ya. Berarti ini ada sedikit perubahan nih, ke cancel, masuk ke router A. Mikrotiknya kita cek winbox. Ya, router A hanya satu ya. Kita connect kan. Nah, ini untuk ternyata untuk 10.2 itu untuk kliennya. Ya, kita rubah aja ini IP address. Oke, ini udah satu betul ya. Ini gateway-nya satu. Udah sesuai ya. Nah, sekarang komputer kita akan rubah ya. Saya buka di Explorer, bisa di sini. Ya, di network ke kanan, properties ya, Ethernet ya. Kita tambahkan IP. Itu adalah 192.201.10.2/24 ya. Oke. Gateway-nya berapa? Yaitu 201 ya, 10.1. Kita lihat di sini di di topologi. Nah, ini Ether 2-nya 10.1 betul ya, 201.
jadikan gateway untuk komputer. Ya, 2, oke, 10.1.4, DNS-nya adalah 88. Ini boleh tambah 88. Ya, tidak jadi masalah. Oke, close. Nah, sekarang sudah selesai, ya. IP statiknya ini sudah dirubah, ya. Ini menggunakan Windows 11. Ini boleh cancel aja dulu. Nah, selanjutnya kita cek, ya, untuk ini, untuk komputer kita, ini laptop ya. Kita cek mulai dari, bisa dilihat di sini di kanan, ya. IP-nya kita lihat ether 1, yang bisa di sini. Itu ada sesuai 192.201.10.2, atau bisa melihat di CMD, ya. Nah, ketikkan aja. Nah, ini supaya tidak pusing, saya dinonaktifkan dulu adapter ini, dia disablekan agar dipakai, ya. Kita ketik ifconfig, ya. Oke, sudah sesuai 10.2. Apakah connect ke internet? Ya, kita lihat dulu, ya, sebelum ke sana. Oke, kita connect ke internet, ping 8.8.8. Oke, connect ya. Lalu kita lihat di SSID. Oke, SSID kita lihat smartphone kita. Kebetulan apa udah ini. Oke, kita coba. Oke, kita cek IP itu. Oke, oke, kita sambungkan dulu ke Serina ini. Kita rubah IP-nya tadi Anton. Oke, buka ke Anton, ya. Kita cek IP-nya. Oke, 192 ini, ya, 101.20.1. Ya, ini routernya. Nah, komputer kita berapa ya? Oh, alamat IP-nya ini 20.254. Ya, 20.254, ya. Nah, selanjutnya kita cek, lihat di sana, ya. Ini sudah sesuai, ya. Kita coba IP root-nya, kita cek apakah komputer ini, ya, untuk connect ke internet apakah lewat router B atau tidak. Nah, di topologi seperti ini, ya. Harusnya si komputer ini untuk connect ke internet itu melalui dulu router A, lalu ke router B, yaitu IP-nya 10.20.30 sekian. Kita lihat router router B-nya, ya. Kita lihat router B-nya. Nah, di sini kita gunakan Romon tadi, ya, connect to Romon. Nah, ini fungsi jadi, ya. Kita cek apakah ada muncul, ya, router B, ya, kita connect, ya. Nah, kita kelihatan, ya. Lihat IP address-nya. IP address-nya kita berapa? Ini 30.97, ya. Kita cek dengan menggunakan IP root, ya. Nah, di sini tracer saya. Nah, di sini tracer, ya, 8.8.8. Nah, kita lihat untuk connect ke internet dia melalui mana saja. Pertama ke 201.10.1. Kita lihat, ya. Lalu 97 dari sini, 201.10.1 ke 2.
lalu masuk ke sini, yaitu 30.97 ya. Kebetulan untuk router B-nya di saat ini yang saya gunakan router B, kita lihat router B 30.97 baru ke 30.1 dan seterusnya. Nah, ini yang dinamakan dynamic routing dari A ke B. Berarti ini berhasil. Ya. Oke, berhasil. Ya. Jadi sesuai dengan prosedur. Kita coba tes koneksi ke router. Ini cukup ya. Router kita jelas kalau ini sudah ya terkoneksi sih sebetulnya tidak usah. Ya. Kita ping melaksanakan aja ya ke 192.201 titik berapa? 10.1 reply ya. Lalu ke router yang di sini ya, kita lihat di sini adalah tadi 97 ya. Oke. Kita lewat aja yang ini. Sini bisa ya. Ping 10.20.30.97. Jelas, sini udah connect. Tadi connect lagi. Oke. Di internet sudah ya. Nah, sekarang kita cek juga ke apa? Ke klien ya. Klien kita, nah ini kita lihat ya. IP-nya adalah IP-nya 20.254. Kita coba ping aja. Ping 192.101.20.254 reply. Artinya ke HP saya itu terkoneksi. Ya. Begitu sebaliknya, dari sini bisa kita ping. Ya. Ping ke internet coba. Ya. Kita menggunakan aplikasi ya. Ping sini ya. Kita ping ke internet dulu ke 88. Ya, ping. Dan berhasil. Kita coba ping ke komputer kita. Ini di stop aja. Di sini sudah ada kalau salah. Nah, ini 210.2 ya. IP kita ini. Nih, 201.10.2. Ya. Kita coba ping apa yang terjadi? Ya. Ternyata belum connect ya karena si Windows itu memiliki apa? Firewallnya. Jadi belum masih aktif ya. Kita lihat sini. Sorry. Nah, ini ya. Ini lihat request timeout ya, kita rubah. Kita dinonaktifkan dulu. Properties sini window defendernya secara cepat di sini saja. Sebetulnya ada konfigurasi firewallnya. Ini di off kan sementara. Apa yang terjadi ini reply. Oke. Ini berhasil ya. Dan sekarang terakhir tes pengujian ke situs linux.org. Kita cek di sini. Ya. Nah, alangkah baiknya kita gunakan jendela mod pribadi atau samaran ya. Dan ini kita coba langsung ke Linux apa yang terjadi. Linux.org ya, linux.org. Nah, ini masih tembus. Kenapa? Karena dia menggunakan HTTPS. Ya, di dalam Mikrotik OS sendiri ya. Oke. Oh, ini udah terblok HTTPS-nya. Oke. Ini masih tertembus, maka di router A, kita masuk ke router A, router A, nah kita gunakan, tadi kita ada yang kelewat, yaitu menggunakan layer 7, ya. Karena di dalam Mikrotik itu dia hanya bisa memblok HTTP, ya.
Oke, kita firewallnya ini kita rubah dulu, NAT-nya kita dinonaktifkan aja. Oke. Nah, kita akan menggunakan layer 7. Di mana layer 7 ini eh, kita harus mendaftarkan dulu digitnya, ya. Kita tambahkan sini, ya. Ini namanya bebas, misalkan blok Linux, ya. Lalu kita masukkan regular express-nya, ya. Ini untuk Linux seperti ini, ya. Anda tambahkan tanda panah atas, ya. Jangan lupa di titik ditambah lalu Linux, ya, .org. Lalu kolom tutup titik bintang, ya, tanda dolar. Oke. Nah, seperti ini, ya. Lalu apply. Oke. Setelah itu kita masuk ke filter rule-nya. Kita tambahkan, ya. Di sini adalah chain-nya forward karena melewati router. Out interface-nya adalah ether 1, ya. Lalu kita tambahkan advan-nya yang di layer 7 tadi yang kita buat adalah blok Linux. Action-nya adalah drop, ya. Ini seperti sini, ya. Ini pakai keterangan silakan, tidak masalah. Karena hanya satu firewall yang ditambahkan. Oke. Okay. Nah, kita kembali lagi ke sini, ya. Nah, kita hapus dulu. Tinggal di close aja. Tambah, ya. Ya. Dan untuk pengujian disarankan menggunakan mode pribadi atau mode samaran, ya. Kita ketik linux.org. Nah, ini sekarang tidak bisa mengakses Linux.org. Kita tunggu. Nah, di sini mudah-mudahan ini bisa connect. Ini catatan yang Bapak dapatkan. Nah, ini tidak akan seperti ini, ya. Oke. Atau kita coba ini connect enggak. Nah, di Mikrotik itu sendiri ada catatan bahwa untuk Mikrotik hanya bisa memblok proxy itu di HTTPS, HTTPS tidak. Oke, itu pembahasan paket 2. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan di video ini bisa menambah pemahaman Anda dan memperlancar Anda ketika melaksanakan ujian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.